Shalom semuanya. Apa kabarnya anak-anak semua? Kami berharap kita semua sehat dan sukacita selalu. Perkenalkan, saya Marcelinus. Dan saya Teti Deborah. Nah, senang sekali hari ini kami guru-guru dari Sekolah Kristen Ketapang Cibubur bisa melayani anak-anak semuanya di kebaktian online Sekolah Minggu Gereja Kristus Ketapang. Anak-anak, kita mau memulai kebaktian online nih. Sudah siap Alkitab kalian? Mari kita ambil sikap berdoa. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai. Mari kita mau datang menyembah Tuhan, pencipta dan pemilik hidup kita. Mari kita angkat tangan kita dengan menyanyikan pujian. Ku menyembahmu, ku sembahmu.
Mari kita bersatu dalam doa. Allah Bapa kami yang tertata dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan Yesus buat anugerah-Mu dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus, dalam kerajaan surga pada saat ini kami akan memulaikan kebaktian kami. Kiranya Tuhan memberkati kami, memberkati setiap anak-anak yang boleh mendengarkan firman Tuhan di hari ini. Kiranya kami semua Tuhan selalu senantiasa bersukacita atas kehadiran Tuhan dalam kehidupan kami. Bimbing dan sertailah kami Tuhan sepanjang kami mengikuti kebaktian ini. Dan doa dan permohonan kami hanya kami haturkan dalam nama anak-Mu Yesus Kristus Juru Selamat dan Penebusan kami. Amin. Amin. Tema kita hari ini adalah Mirror of Mirror. Pak Marcel, pernah nggak sih merasa minder sama penampilan Bapak nih? Pernah sih, Mem. Waktu saya seumuran dengan anak-anak, saya tuh sering nggak pede dengan penampilan saya. Karena saya merasa pendek terhadap orang lain. Jadi pada saat itu saya merasa bahwa kok Tuhan tuh menciptakan saya berbeda dengan yang lain ya. Kok orang lain itu lebih tinggi-tinggi dan lebih sehat daripada saya. Jadi saya merasa minder pada saat itu. Nah, pada saat itu saya merasa minder, tapi tiba-tiba ada ayat Alkitab yang mengingatkan saya, yaitu di Yesaya 43 ayatnya 4a. Nah, mari kita bacakan bersama-sama ayat itu. Apa sih kata Alkitab tentang diri kita? Itu oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia, aku ini mengasihi engkau. Wah, saya merasa bahwa Tuhan itu sangat mengasihi saya, dan Tuhan itu menciptakan kita sangat istimewa. Jadi kita tidak perlu lagi minder terhadap diri kita sendiri, begitu memang saya. Benar Pak Marcel. Nah, mari kita bangkit berdiri dan bersuka cita. Kita nyanyikan pujian Aku Istimewa. Aku istimewa bukan karena katamu, aku istimewa bukan karena puji, bukan karena kuat dan hebatku. Aku istimewa bukan karena katamu, aku istimewa bukan karena puji, bukan karena kuat dan hebatku. Anak-anak, sekarang kita mau mengaku segala dosa kita dan memohon anugerah pengampunan dari Tuhan. Hanya karena anugerahnya lah kita dapat dipulihkan dari kesalahan kita. Hanya karena anugerah Tuhan kita memperoleh hidup yang baru. Mari kita nyanyikan pujian Besar Anugerah-Mu. Berlimpah
secara pribadi, mengaku setiap dosa dan kesalahan kita kepada Bapa yang mengasihi kita. Berdoalah dengan sungguh-sungguh, memohon pertolongan Tuhan, supaya Tuhan mengampuni segala dosa kita. Ya Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, kami berterima kasih ya Tuhan atas anugerah-Mu, atas segala pengampunan dosa yang sudah Tuhan berikan kepada kami. Siapakah kami manusia sehingga Tuhan mau mengampunkan segala dosa kami? Tapi karena cinta Tuhan, Tuhan mau memberikan kami pengampunan. Terimalah pengakuan kami di hadapan Tuhan. Ini kami ya Tuhan. Kami serahkan hidup kami di dalam tangan kasih-Mu, Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Nah, anak-anak, sekarang kita mari mendengarkan persembahan pujian dari teman-temanmu SMA Ketapang Cibubur. Sekarang waktunya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Untuk mempersiapkan hati kita, mari kita menyanyikan pujian Firman Tuhan ku dengar. Tanam di hatiku.
Shalom anak-anak dikasih Tuhan. Gimana nih kabarnya hari ini? Semuanya dalam keadaan sehat selalu ya. Nah, saat ini saya, Ibu Tika, rindu untuk bisa menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Saya Ibu Tika dari Guru Sekolah Minggu GKK Pusat. Kita akan sama-sama mempersiapkan diri kita untuk kita bisa mendengarkan sebagian dari firman Tuhan. Yuk kita sama-sama minta pertolongan kepada Tuhan ya. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, terima kasih karena hari ini Tuhan berikan kami kesempatan untuk kami bisa merenungkan sebagian dari firman Tuhan. Tolonglah kami Tuhan, siapkan hati dan pikiran kami agar kami dapat menerima firman-Mu dan mampukan kami untuk kami bisa menjadi pelaku dalam firman Tuhan. Pakailah hamba-Mu Tuhan yang akan menyampaikan, biarlah firman-Mu ini boleh termeterai dalam kehidupan kami hari lepas hari. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anak-anak kasih Tuhan, hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan yang terambil dari 1 Samuel 16 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-13. 1 Samuel 16 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-13. Kita akan membacanya secara bersama-sama, tetapi kita hanya akan membacanya di ayat yang ke-7 saja ya. Nanti anak-anak boleh membaca di rumah masing-masing ya, dari ayat yang pertama hingga ayat yang ke-13. Demikian bunyi firman Tuhan, 1 Samuel 16 ayat yang ke-7. Tetapi berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, janganlah pandang parasnya atau perawakan yang tinggi, sebab aku telah menolaknya. Bukan yang dilihat manusia yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Amin. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan kita pada pagi hari ini. Yang berbahagia adalah kita yang membaca, merenungkan, serta melakukannya dalam kehidupan kita hari lepas hari. Anak-anak kasih Tuhan, tema kita hari ini adalah Mirror of Mirror. Ada yang tahu nggak kata-kata ini sebenarnya terinspirasi dari mana sih? Ayo, ada yang tahu? Nah, saya kasih clue sedikit ya. Jadi, Mirror of Mirror ini adalah sepenggal kata dari kalimat ini. Mirror, mirror on the wall. Who is the fairest of them all? Ada yang mulai bisa menebak? Ya, ini adalah perkataan dari si ratu jahat kepada cermin ajaibnya dalam dongeng Snow White atau Putri Salju. Si ratu sangat terobsesi menjadi orang yang paling cantik di seluruh jagat raya. Sampai-sampai waktu cermin ajaib bilang bukan dia lagi yang tercantik, tapi Putri Salju, dia begitu kesal dan berniat untuk membunuh Putri Salju dengan apel yang beracun supaya ia tetap menjadi orang yang paling cantik di muka bumi. Menarik ya? Dongeng zaman dulu ini sudah menceritakan orang yang minder sama dirinya sendiri sampai setiap hari harus bertanya kepada cermin dan berakhir pada pembunuhan yang berencana. Dan sadar tidak sadar, kita pun sekarang hidup dalam dunia yang seakan-akan sudah memasang standar kecantikan dan kegantengan. Yang cantik itu yang putih misalnya, yang langsing, yang rambutnya lurus. Kemudian yang ganteng itu adalah yang badannya berotot, yang tegap dan tinggi. Di luar itu, yang wajahnya jerawatan, kulitnya gelap, tingginya juga seadanya, maka termasuk orang yang bernasib sial karena jelek. Nah, beauty standar ini ternyata bukan hanya sekedar persoalan orang-orang modern saja. Dari zaman Alkitab pun, standar-standar kecantikan atau ketampanan itu sudah nyata terjadi. Anak-anak kasih Tuhan, dalam kisah Alkitab yang tadi kita sudah baca bersama, sangat-sangat jelas bahwa ayah Daud, yaitu Isai, terlalu cepat menilai bahwa Daud tidak mungkin terpilih menjadi seorang raja. Itulah mengapa Daud tidak diberitahu oleh ayahnya tentang pesta dan tamu khusus yang akan datang untuk mengunjungi keluarga mereka. Bagi Isai, Daud itu masih sangat kecil, yang warnanya kemerah-merahan, atau bisa dibilang juga masih anak ingusan lah.
dan gak mungkin terpilih menjadi seorang raja. Apalagi dibandingkan dengan ketujuh kakak-kakak Daud yang jauh lebih dewasa dan kuat. Nah, Nabi Samuel pun waktu pertama kali melihat Eliab, anak pertama Isai, langsung tercengang kagum dan berkata, "Sungguh, di hadapan Tuhan sekarang berdiri yang diurapinya." Kalian bisa lihat di ayat yang ke-6 ya. Mengapa bisa demikian? Ya, coba kalian ingat-ingat, raja pertama bangsa Israel siapa? Dan kenapa dia bisa terpilih sebagai raja? Kita mau buka ya dari 1 Samuel 9 ayat 1 sampai yang kedua. Demikian bunyi firman Tuhan. Ada seorang dari daerah Benyamin, namanya Kis bin Abiel bin Seror bin Bekorat bin Afia, seorang suku Benyamin, seorang yang berada. Orang ini ada anaknya laki-laki, namanya Saul. Seorang muda yang elok rupanya, tidak ada seorang pun dari antara orang Israel yang lebih elok daripadanya. Dari bahu ke atas ia lebih tinggi daripada setiap orang sebangsanya. Ya, jadi siapa raja pertama bangsa Israel? Betul, Saul. Lalu kenapa dia bisa terpilih sebagai raja? Karena perawakan tubuhnya yang tampan, yang tegap, yang tinggi. Gak ada orang Israel yang seperti Saul. Jadi gak heran kalau Samuel berpikir pengganti Raja Saul pastinya kurang lebih seperti itu. Eliab menurut Samuel sangatlah cocok. Daud gak mungkin, jomplang banget. Tapi disinilah cara Tuhan menilai dan mengambil suatu keputusan. Tuhan berkata kepada Samuel di ayat yang ke-7, "Janganlah pandang parasnya atau perawakannya yang tinggi, sebab aku telah menolaknya. Bukan yang dilihat manusia, yang dilihat oleh Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati." Wah, jelas banget ya. Manusia cuma bisa lihat apa yang di depan mata, yaitu tubuh yang tinggi atau yang pendek, kulit yang putih atau yang sawo matang, hidung yang mancung atau yang pesek, kaya atau miskin, muka yang tersenyum atau cemberut. Tetapi manusia gak bisa lihat apa yang ada di dalam hati. Nah, anak-anak, dari firman Tuhan hari ini kita belajar apa artinya beauty yang sejati. Beauty yang sejati keluar dari dalam hati, yaitu karakter, sifat, tindakan yang menyenangkan hati Tuhan. Buat apa kan kita punya muka yang cantik tapi mulutnya pedes menyakiti hati banyak orang? Buat apa kalau misalnya badan kita tinggi tegap tapi nggak punya kerendahan hati? Kita tidak perlu minder dan malu jika muka kita jerawatan ataupun kulit kita tidak putih. Tetapi yang penting kita punya kemurahan hati dan juga belas kasihan. Tetapi anak-anak juga jangan salah paham ya. Kalau begitu kita berarti nggak boleh dandan dong, atau nggak boleh pakai skincare, atau nggak boleh mandi dan lain sebagainya. Bukan begitu. Tetapi penampilan yang menarik itu baik kok. Tandanya kita merawat tubuh kita karena Tuhan sudah berikan buat kita. Tapi kalau kita terus-terusan terobsesi mengubah bentuk hidung, operasi kaki, ataupun operasi plastik dan lain sebagainya gitu ya, dan semua itu kita gunakan untuk menutupi keminderan kita, itu yang salah. Kita perlu belajar menerima diri kita sebagaimana Tuhan menciptakan kita. Kita harus mengutamakan yang lebih penting, yaitu kecakapan hati di hadapan Tuhan. Anak-anak, kalau kalian perhatikan akhir-akhir ini produk kecantikan dan juga skincare itu mulai melakukan kampanye untuk mematahkan beauty standar. Model-model yang dipilih mulai sangat beragam, dari yang kulitnya sawo matang, gelap, matanya sipit, bapak-bapak usia 50-an, bahkan yang sekarang lagi dibicarain adalah terpilihnya 2 komedian, yaitu Marcel Widianto dan juga Babe Kabita sebagai brand ambassador produk skincare. Coba deh kalian jujur, mereka sungguh jauh dari standar ketampanan kan?
Para netizen pun ada yang mendukung, tapi nggak sedikit juga loh yang sangat-sangat menghujat mereka dan menghina mereka karena dianggap tidak pantas jadi brand ambassador. Anak-anak, dunia seakan-akan mulai tersadar bahwa beauty standar itu salah. Yang terpenting adalah inner beauty dari seseorang, yaitu hati. Inilah yang sebenarnya sudah dari awal Tuhan mengatakan kepada kita, kita ini diciptakan oleh tangannya Tuhan dengan sangat unik, istimewa, dan berharga. Ya, benar sekali, tidak ada kesalahan dalam diri yang membuat nilai harga diri kita berkurang. Semuanya itu indah di mata Tuhan. Yang jauh lebih penting sekarang adalah bagaimana kita mendadani hati kita yang rusak oleh dosa. Anak-anak perlu segera dikoreksi sejauh mana kita mementingkan aspek fisik daripada hati. Berapa banyak uang yang kita keluarkan untuk baju, sepatu, kosmetik dibandingkan dengan memberi kepada orang yang berkekurangan atau membeli buku untuk kebutuhan rohani. Berapa banyak waktu yang dihabiskan untuk berdandan dibandingkan waktu untuk bersaat teduh, berdoa, waktu untuk membiarkan Tuhan menegur dan mengoreksi kita. Berapa banyak waktu yang dihabiskan untuk shopping atau untuk bermain game dibandingkan waktu membantu orang tua, memberi perhatian kepada saudara dan juga tetangga kita. Ketulusan mengikut Tuhan dan dedikasi dalam pelayanan, kesediaan menyisihkan waktu untuk berdoa dan membaca Alkitab, merenungkan firman Tuhan, kesiapan dalam membela dan menolong teman-teman yang tertindas dan diperlakukan tidak adil, keberanian untuk menegur dan meluruskan mereka yang salah jalan, dan lain sebagainya. Semua sikap hati seperti inilah bagi Tuhan jauh lebih terpuji, jauh lebih penting daripada wajah yang penuh ketampanan dan kecantikan belaka. Marilah kita sama-sama mempergunakan hidup kita, fokus kita hanya kepada Tuhan, dan lihatlah sudah seberapa jauh kita memperhatikan hati kita yang sungguh-sungguh bisa berkenan di hadapan Tuhan. Amin. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih ya Tuhan untuk firman Tuhan hari ini yang boleh menegur kami, untuk kami bisa melihat hati kami, sudah seberapa jauh kami bisa menjadikan diri kami sebagai anak-anak yang Tuhan pakai menjadi saksi-Mu. Tolonglah kami Tuhan untuk kami bisa berefleksi kembali sehingga kami bisa senantiasa menyenangkan hati Tuhan, karena Tuhan menciptakan kami segambar dan serupa dengan Allah, menjadi anak-anak yang berharga di mata Tuhan, sehingga kami tidak akan lagi minder, tetapi kami boleh mempergunakan apa yang Tuhan telah berikan kepada kami untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih ya Tuhan, inilah doa kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Demikianlah firman Tuhan yang bisa kita dengar bersama-sama. Sampai ketemu di kebaktian berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye. Shalom adik-adik. Minggu depan adalah minggu kelima di bulan Oktober. Ada yang masih ingat setiap minggu kelima sekolah minggu Gereja Yesus Ketapang mengadakan apa ya? Ada yang tahu? Ya, betul. Minggu misi. Kita akan mengenal dan mendoakan sebuah provinsi minggu depan. Karena itu, minggu depan akan ada 2 persembahan. Yang pertama, seperti biasa, persembahan syukur kita kepada Tuhan. Dan yang kedua, Sekolah Minggu Gereja Yesus Ketapang mengadakan penggalangan dana untuk pekerjaan misi. Jadi, adik-adik bisa bilang kepada papa mama, minggu depan mempersiapkan 2 persembahan. Persembahan syukur dan penggalangan misi. Dan bisa langsung ditransfer ke nomor rekening Gereja Yesus Ketapang ataupun dikumpulkan di amplop minggu lalu. Oke, kita lanjutkan lagi kebaktiannya. Let's go! Anak-anak, mari kita semua bangkit berdiri, angkat tangan kananmu, lalu taruh di dada. Bersama dengan gereja dari segala abad dan tempat, marilah kita mengucapkan pengakuan iman percaya kita sesuai dengan pengakuan iman rasuli dengan berkata,
Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Silahkan duduk. Sekarang kita mau mengumpulkan persembahan sebagai ucapan syukur kita kepada Tuhan Yesus. Seperti minggu sebelumnya, persembahan dapat ditransfer dengan nomor rekening di bawah ini. Tentu minta tolong papa dan mama ya. Atau dikumpulkan di amplop minggu lalu. Setelah kita bisa ke gereja Kristus, berikan kepada guru sekolah minggu masing-masing untuk diserahkan ke gereja. Nah, kita akan menutup kebaktian sekolah minggu kita hari ini. Teruslah ingat akan kebenaran firman Tuhan, bahwa setiap kita diciptakan Tuhan dengan istimewa dan sangat berharga. Mari kita pujikan lagu Hidupku Berharga Bagi Allah. Ciptakan kau turut gambarnya.
Mari kita mengakhiri ibadah kita hari ini dan kita akan berdoa. Mari kita sama-sama tundukkan kepala kita berdoa. Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, terima kasih ya Bapa untuk kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami. Kami boleh memberikan persembahan kami kepadamu. Engkau adalah sumber dari segala berkat ya Bapa. Dan biarlah apa yang kami persembahkan ini menjadi dupa yang harum di dalam hadirat Tuhan. Dan biarlah Engkau mengajarkan kami supaya kami boleh memberikan persembahan yang lebih baik lagi di kemudian hari. Terima kasih. Dan Tuhan, saat ini kami juga berdoa untuk setiap anak-anak kami yang ada di rumah. Kami bersyukur untuk apa yang boleh kami dengar tentang firman Tuhan, bahwa kami ini semua istimewa. Tuhan mencintai kami. Ya Allah Bapa, jikalau kami merasa kami tidak istimewa, hilangkanlah itu dari hati dan pikiran kami, supaya kami yakin dan sepenuhnya merdeka di dalam diri kami, dan kami tahu Tuhan akan menolong kami. Terima kasih juga untuk orang tua yang ada bersama dengan kami. Terima kasih untuk relasi yang boleh mereka bangun. Biarlah orang tua kami Engkau berkati ya Bapa, menjadi orang tua yang bijaksana, mampu menolong kami, mencintai kami semua. Tuhan, berkati pekerjaan mereka, berkati semua apa yang mereka lakukan, dan jadikan mereka orang tua yang takut kepadamu. Ya Tuhan Allah Bapa, kami berdoa juga untuk pendidikan kami masing-masing. Engkau tahu Bapa, pendidikan kami saat ini masih berjalan secara daring. Kami tahu kami merasa kurang semangat, kurang mendapatkan dorongan, tetapi biarlah kasih anugerah-Mu melingkupi kami, supaya kami menyadari bahwa apapun yang terjadi ini semua atas kehendak Tuhan dan atas seizin Tuhan, dan kami dimampukan untuk memahaminya, sehingga kami mendorong diri kami semua menjadi semangat di dalam belajar. Tuhan, keterbatasan problem pasti ada, tapi Tuhan akan menjaga dan menolong kami. Dan tak lupa kami berdoa untuk sekolah kami. Biarlah Tuhan berkati sekolah kami menjadi sekolah yang membuat anak-anak lebih mengenal Kristus. Kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami. Berkati ya Bapa bangsa dan negara kami, supaya kami di negara ini boleh menjadi orang-orang yang berpartisipasi. Khususnya kami sebagai anak, kami boleh belajar dengan sungguh-sungguh sebagai modal kami di masa depan. Berkati para pemimpin kami, sehingga pemimpin kami boleh memberikan kebijaksanaan mereka, arahan-arahan mereka bagi masyarakat. Terima kasih untuk para pemimpin kami yang sudah menyelesaikan beberapa kasus-kasus pandemi. Tuhanlah yang menolong mereka, supaya seterusnya pandemi ini boleh berakhir di negara kami tercinta. Kami serahkan seluruhnya Tuhan, kehidupan kami selanjutnya ke dalam tangan-Mu. Tuhanlah yang menolong kami. Terpujilah Engkau Kristus. Ini doa kami naikkan di dalam satu nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, puji terima kasih. Amin. Silahkan saat teduh selesai. Selamat hari Minggu semuanya. Tetap semangat kebaktian online-nya. Tetap jaga kesehatan dan sukacita selalu. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.